Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rehan Aulia Rahman dengan NIM 2230511037. Sini saya akan menjelaskan program pengolahan citra digital untuk tugas UTS. Sini juga saya akan menjelaskan pada bagian A dan B, yaitu lakukan image acquisition pada ROI tersebut. Oke, langsung saja kita akan membaca gambar terlebih dahulu dengan membuat program CV ImRead. Gambar yang akan dibaca, CV .imread color. Simpan pada variabel img. Selanjutnya, kita juga akan menampilkan gambar original yang dikonversikan dari BGR ke RGB untuk menampilkan gambar dengan benar pada Matplotlib. Dengan program cvt color dalam kurung img yang variabel tadi, cv.color underscore bgr 2 rgb. Simpan pada variabel img1. Selanjutnya kita akan membuat ROI. Apa itu ROI? Kita akan menentukan area tertentu dari gambar yang nantinya akan diproses secara lanjut. Pada ROI, kita akan memotong bagian gambar dari titik 180,320 yang merupakan itu baris. Selanjutnya juga kita akan mengambil atau memotong bagian gambar dari titik 320,630. Itu juga merupakan kolom dari gambar yang sudah dipilih. Kita akan memasukkan rumusnya. ROI sama dengan img1 ya. Dalam kurung x1 titik 2 x2, y1 titik 2 y2. Selanjutnya kita akan membuat translation dari ROI yang sudah tadi dibuat dengan rumus rows, calls. Kita akan mengambil baris dan kolom ROI titik shape dalam kurung titik 2 tx sama dengan 100, ty sama dengan 700. Kita akan menentukan pergerakan horizontal dan vertikal sebesar 100 pixel dan juga 70 pixel. Selanjutnya kita akan membuat matriks yang digunakan untuk translasi. Pada bagian pertama ada 1,0 pada teks, dan bagian kedua ada 0,1 pada bagian ty. Selanjutnya kita akan ketikkan rumus translasi sama dengan cv.workAffine dalam kurung ROI dan masukkan matriks yang tadi sudah dibuat dalam kurung calls, rows. Selanjutnya juga kita akan membuat atau menampilkan image acquisition dari ROI dengan rotasi. Kita akan membuat variabel center sama dengan dalam kurung calls dibagi 2
rows dibagi 2. Untuk matrix juga kita akan buat cv.getRotation matrix 2 dimensi dalam kurung center, 90,1, yang artinya center merupakan titik tengah, 90 yang merupakan sudut rotasi derajat, dan untuk 1 merupakan skala. Kita akan masukkan variabel rotasi yang berisi rotasi sama dengan CV work affine dalam kurung Roy, math, dalam kurung calls and rows. Selanjutnya resize, kita akan membuat variabel res yang berisi CV titik resize dalam kurung Roy, yaitu gambar yang sudah ditentukan areanya, desize sama dengan non, yang berarti ukuran target tidak ditentukan karena kita menggunakan faktor skala, fx sama dengan 2, fy sama dengan 2. Skala gambar sebesar 2 kali lipat untuk sumbu x dan sumbu y. Interpolation sama dengan CV titik inter area. Langsung saja kita akan menjalankan program. Telah muncul gambarnya. Sebentar. Untuk gambar originalnya seperti ini ya. Dan kita juga menentukan area tertentu dari gambar. Dan seperti ini. Selanjutnya juga kita akan translasi dari TX 100 dan TY 70. Tingginya 70 dan lebarnya 100. Ini juga kita rotasi Roy yang semula seperti ini, kita rotasi menjadi 90 derajat. Kita juga membuat resize Roy dengan skalanya 2, yang hasilnya seperti ini ya. Dapat lebih dari 500 untuk area, dan untuk area lebarnya, dan untuk tingginya lebih dari 20 ya. Berbeda dengan ini hanya untuk lebarnya lebih dari 200 dan untuk tingginya 100. Untuk Roy tadi itu adalah 180 dan untuk lebarnya tadi adalah 320. Mungkin cukup sekian dari saya. Program selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Bagja Saputra
dari program studi Teknik Informatika eh, semester 4 kelas 4A. Di sini saya akan melanjutkan eh, tentang mengenai tugas UTS yang mana tentang image filtering. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan poin yang C dan poin yang D. Untuk yang C itu di sini kita mengharuskan membuat gambar itu menjadi hitam putih, yang mana hitam putihnya itu kita menggunakan rumus threshold. Rumus threshold itu bisa juga kita tulis red, trace sama dengan cipi titik threshold dalam kurung abu 1, 100, 255 cipi titik trace binary. Cipi threshold itu merupakan rumus yang kita dapat dari cipi, yang mana rumus ini tuh bisa kita pakai jika ingin membuat gambar hitam putih. Di sini ada abu 1, yang mana abu 1 itu hasil dari skema grayscale, yang mana background color-nya itu BGR2 RGB. Kenapa di sini saya pakai abu 1? Dikarenakan format gambarnya yang sesuai, yang mana formatnya itu kan BGR2 RGB. Sedangkan jika menggunakan RGB saja, maka si gambarnya ini akan berwarna atau kebalikannya. Terus di sini ada 100,255. 100 itu bisa kita sebut sebagai length, dan 255 ini bisa kita sebut sebagai width atau lebar. Jadi 100 ini panjang, 255-nya ini bukan. Koreksi, 255-nya itu merupakan ukuran dari warna. Jadi misalnya tuh kita pilih 0, maka si gambarnya ini akan lebih hitam pekat. Sedangkan jika kita pilih 200 ke atas, maka si gambar ini akan menunjukkan warna putih yang cerah atau putih banget istilahnya tuh. Terus di sini ada trace binary, itu rumus trace-nya, yang dimana di sini saya menggunakan trace binary, yang mana trace binary itu merujuk ke hasil hitungan ini. Dan jika kita run, maka hasil gambarnya itu akan seperti ini. Sebentar, kita atur dulu. Udah. Kan seperti ini, yang mana gambar ini menunjukkan warna yang hitam dan putih. Untuk bagian sini, bagian atasnya itu menunjukkan warna putih pekat. Dikarenakan tadi kan kita menggunakan panjangnya itu 255, panjangnya itu 100. Untuk warnanya 255. Di sini terbukti kalau panjang 100-nya itu yang mana dominan memunculkan warna putih. Lalu untuk poin yang lainnya, untuk poin impacted atau inverse, di sini saya menggunakan rumus inverse IMG. Variabel inverse IMG sama dengan 255 dikurangin abu 1. 255 itu ukuran dari format warna, sedangkan abu 1 itu merupakan skema grayscale. Jadi untuk rumusnya itu grayscale dikurangin 255, maka gambarnya akan seperti ini. Yang mana 255 itu kan warna putih. Nah, dikurangin dengan warna grayscale, yang mana menghasilkan warna seperti pada gambar ini. Warnanya itu kayak warna sensor yang biasanya kita jumpai di rumah sakit atau di mesin X-ray. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kontras dan brightness. Kontras dan brightness ini digunakan untuk mengukur
ketebalan cahaya dan ketebalan kontras sebuah gambar. Di sini saya memasukkan cahaya pekatnya itu, atau bisa kita sebut cahayanya 25. Dikarenakan kalau terlalu tinggi, si gambar itu nggak akan jelas. Makanya di sini saya memasukkan angka 25. Lalu untuk kontras gambarnya itu saya memasukkan 1,5. Kontras gambar itu kayak misalnya tuh ketebalan atau kejelasan sebuah gambar. Brightness sama kontras beda nggak? Beda. Soalnya kalau brightness itu lebih ke cahaya dari gambarnya, sedangkan si kontras itu lebih ke cahaya di dalam gambar tersebut. Jadi kondisi cahaya yang ada di dalam gambar itu gelap atau cerah. Untuk rumusnya di sini saya menggunakan IMJ-BC atau BC itu brightness contrast, sama dengan CP convert scale ABS rumusnya. Lalu di sini saya menggunakan IMJ1, yang mana IMJ1 itu berasal dari sini, dari gambar original yang menggunakan background colornya itu RGB. Saya masukkan ke sini, ke inverted, koma alpha sama dengan kontras. Alpha sama dengan kontras itu merujuk alpha untuk nilai kontrasnya, dan beta itu nilai brightnessnya, yang mana nanti hasilnya itu akan seperti ini. Terlihat bedanya di sini itu lebih cahayanya kurang menonjol, sedangkan di kontras gambarnya itu lebih bercahaya dan lebih lebih menyilaukan istilahnya. Lalu untuk mean blur itu berfungsi sebagai pembluran sebuah gambar, yang mana nanti si pikselnya itu akan tidak jelaskan sebuah gambar. Istilahnya itu kayak gambar tapi si gambarnya itu buram. Di sini ada 3 macam blur, yang mana ada mean blur, ada median blur, dan ada Gaussian. Macam-macam blur ini menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk mean blur itu kita mengambil rata-rata dari hasil matriks 3x3, yang mana di sini matriksnya itu 1/9. Dikarenakan 3 dikali 3 itu kan sama dengan 9. Makanya kita masukkan di sini 1/9. Lalu di sini di identity sebagai variabel, lalu menuliskan rumus filter 2D, source-nya itu dari image 1 atau gambar originalnya. Lalu di sini ddepth-nya itu sama dengan -1, kernel sama dengan ID kernel. Dari sini hasil matriksnya, dan dihasilkan gambar seperti ini. Kalau dibandingkan gambar ini tuh lebih ngeblur daripada originalnya. Atau bisa kita ambil contoh dari Chevening dan Minblur. Terlihat jelas banget perbedaannya. Di sini pohonnya lebih mencolok, sedangkan di sini lebih tidak jelas atau lebih memblur seperti itu. Lalu untuk median blur di sini menggunakan nilai yang lebih sering muncul kalau dalam istilah matematika itu. Jadi misalnya di matriksnya itu ada nilai 30 dan 30-nya itu banyak, maka hasil yang dihasilkan itu nilai yang lebih banyak. Di sini ada median blur itu sebagai rumusnya. IMG1 itu gambar originalnya, dan di sini ada key size-nya itu 5. Key size itu ukuran
kernel gambarnya 5, maka dihasilkan median bulat seperti ini. Untuk perbedaannya tidak terlalu mencolok, tapi mungkin ini tuh sebagai istilah cara lain untuk membuat si gambar itu ngeblur. Lalu di sini ada Gaussian blur, itu sama, hanya perbedaan dari rumusnya saja yang berbeda. Di sini case size-nya itu 5,5, sedangkan untuk median blur itu hanya 5. Di sini menggunakan rumus sigma, yang mana sigma x-nya itu 0, sigma y-nya itu sama dengan 0. Dan dihasilkan gambar seperti ini. Dan yang terakhir untuk sharpening, itu tujuannya membuat gambar menjadi lebih jelas atau lebih mencolok. Untuk rumusnya, di sini ada NP itu nampi titik array. Di sini menggunakan array, yang mana array-nya itu 0, 0, min 1, 0, min 1,5, min 1, 0, min 1, 0. Di sini nilai kernelnya itu diambil dari sini, subkernel, yang mana nilainya itu min 1, min 1, 5, min 1, min 1. Yang mana nilai ini tuh yang nanti akan membuat si gambar itu lebih jelas. Nah, ini ya. Terlihat bedanya dari yang original. Ini itu lebih tajam sih pohon-pohonnya, sedangkan yang original itu di sini lebih agak ngeblur. Sini karena akan menggunakan rumus sharpening, maka hasil gambarnya itu lebih jelas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ketidakjelasan dalam hasil saya. Oh, sebentar. Untuk penampilan gambarnya, di sini ada saya menggunakan PLT subplot, yang mana 5,3,8 itu posisi dari gambar ininya, yang mana di sini. Untuk yang infracted itu 5,8, yang mana 5,38 itu ada di sini, dan ini 5,3,9. Nah, untuk median blur, Gauss blur dan sebagainya, itu saya menggunakan subplot 5,3, 10, 11, 12, 13. Untuk PLT Amsel itu untuk menunjukkan hasil gambarnya yang diambil dari variabel ini. Lalu untuk PLT title-nya itu untuk menuliskan judul dari gambarnya. Misalnya tuh di sini ada infracted, maka otomatis di gambar kita akan memunculkan judul infracted. Sekian untuk tambahan dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada ketidakjelasan atau ketidakpengertian dalam penyampaian saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.